Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu Game Makedonia, Jakarta. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kakak Dakisa dan teman-teman lain mau sekolah minggu. Berkatilah guru yang mengajar firman Tuhan dan mukid-mukid yang lain yang ada di rumah teman-teman lain bisa juga mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya langit dan Yesus itulah satu-satunya. Alkitab mengajarku, walau
ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang Pulau Papua. Pulau Papua atau yang dulunya disebut Irian atau Irian Jaya adalah pulau terbesar kedua di dunia. Pulau ini dibagi menjadi dua wilayah, yang bagian baratnya merupakan wilayah Indonesia dan bagian timurnya merupakan negara Papua Nugini. Papua saat ini digunakan khususnya untuk Indonesia. Istilah Papua juga digunakan untuk merujuk kepada kedua provinsi di wilayah Papua, yaitu Papua dan Papua Barat. Irian dahulu digunakan di Indonesia untuk mengacu terhadap pulau ini. Awalnya nama ini diusulkan pada tahun 1945 oleh Marcus Caesiepo. Nama ini diambil dari bahasa Biak yang berarti beruap atau semangat untuk bangkit. Nama ini digunakan sampai tahun 2001 di mana nama pulau beserta provinsinya diubah menjadi Papua. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah. Nah, sekarang kita mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Shalom, selamat sore adik-adik. Ya, bertemu kembali dengan Tante Tati di sini di acara sekolah minggu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Kini saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Terlebih dahulu, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan, anak-Mu berdoa memohon kasih dari karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan, ingin berserah kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Tante Tati mau membawakan cerita firman Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim 7 ayat 1-25, yaitu menceritakan tentang Gideon ya. Nah, karena mereka menyembah patung, bangsa Israel kalah dalam berperang. Negerinya itu dikuasai oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Ya, selama 7 tahun bangsa Israel itu dikuasai oleh bangsa Midian. Nah, lalu bangsa Israel ini memohon kepada Tuhan dan agar Tuhan mau memilih seorang menjadi pemimpin perang. Nah, adik-adik, Tuhan memilih Gideon sebagai pemimpin perang. Ya. Kemudian Gideon mengumpulkan pasukan sebanyak 32 pasukan. Tetapi Tuhan memerintahkan agar dipilih lagi yang mau berani berperang.
Lalu Gideon berteriak kepada seluruh pasukannya. Beliau berkata, "Siapa yang takut berperang, silakan pulang." Nah, lalu pulanglah sekitar 22.000 pasukan yang takut, yang tidak mau ikut berperang. Ya. Lalu mereka pergi. Kemudian pasukannya sisa 10.000. 10.000 orang pasukan yang berani ikut berperang. Tetapi Tuhan berfirman lagi, pasukannya Gideon masih terlalu banyak. Lalu Gideon harus memilih lagi pasukannya. Dia mau menyaring lagi pasukannya Gideon. Dari 10.000 pasukan, lalu Tuhan berfirman lagi, pasukannya masih terlalu banyak, Gideon harus memilih lagi pasukannya. Lalu Tuhan memerintahkan Gideon membawa pasukannya untuk minum air. Ya, pada saat pasukannya minum air, mereka ada yang minum air sambil masukkan mukanya ke dalam air seperti menjilat air, seperti binatang anjing menjilat-jilat seperti itu ya. Itu ada sekitar 97.000 orang dan mereka ternyata tidak dapat dipilih. Lalu mereka pulang dengan sebanyak 97.000 pasukan. Akan tetapi pasukan yang berlutut sambil minum air sambil berlutut, mereka memakai tangan seperti ini, itu sekitar ada 300 pasukan atau 300 orang. Dan pada akhirnya mereka dipilih untuk berperang. Nah, adik-adik, sekarang Gideon hanya mempunyai 300 pasukan yang gagah berani. Pada saat malam hari, Gideon dan ketiga pasukannya mengelilingi lembah kemah pasukan Midian. Ya. Lalu pasukan Israel meniup sangkakala sambil memecahkan buyung dan sambil memegang obor. Karena kaget, pasukan Midian kacau. Jadi kacau balau dan mereka berhamburan, melarikan diri. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Pada akhirnya bangsa Israel pun menang dalam berperang dan berhasil mengalahkan bangsa Midian. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, Tante Tati mengingatkan, dengan firman Tuhan ini kita mengerti bahwa Allah memakai Gideon untuk melepaskan umatnya dari orang Midian dan untuk mengajarkan mereka agar supaya mereka selalu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus percaya dan selalu bersyukur atas rancangan Allah dalam kehidupan kita. Ya, kita mau menjadi pahlawan Tuhan seperti Laskar Kristus yang memberitakan Injil apapun yang kita kerjakan dimanapun kita berada. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Tante Tati mau memberikan satu surat ayat hafalan yang diambil dari Ibrani 13 ayat 6 yang berbunyi, sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Ibrani 13 ayat 6, sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Nah, demikian adik-adik yang ada di rumah. Tante Tati sebelum berpisah, terlebih dahulu kita berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus
Engkau lihat Tuhan anak-anak yang sedang berdoa. Engkau berkati mereka, Engkau jamah hati mereka. Kalau mereka sedang sedih Tuhan, hiburkan hati mereka. Berikan mereka semangat dalam nama Yesus. Kalau mereka saat ini sedang takut, berikan keberanian. Seperti Gideon Tuhan, bersama pasukannya yang terus Tuhan penuhi keberaniannya. Melakukan perintah Tuhan. Dengan meniupkan sangkakala, mereka menang. Begitu juga dengan kami Tuhan. Kami adalah anak-anak pemenang. Tuhan, kalau Engkau dapati kami juga pada saat ada anak-anak yang sakit, bintara adik-adik kami Tuhan. Oleh bilur-bilur darah-Mu Yesus, adik-adik sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk orang tua kami Tuhan. Engkau berkati Papa, Mama. Berkati mereka, berikan damai sejahtera. Menolong mereka, karena Engkau adalah Tuhan penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu kembali bersama Tante Tati. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.